Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Disak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Lewi Keris di Tasikmalaya, Jawa Barat. Bendungan ini menjadi bendungan ke-44 yang diresmikan Presiden Joko Widodo dalam kurun waktu 2 dekade kepemimpinan Presiden Jokowi. Bendungan yang dibangun sejak tahun 2016 tersebut menghabiskan anggaran hingga 3,5 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo pada Kamis 29 Agustus 2024 meresmikan Bendungan Lewi Keris di Tasikmalaya, Jawa Barat. Bendungan Lewi Keris menjadi bendungan ke-44 yang diresmikan Presiden Joko Widodo yang mampu mengairi daerah irigasi seluas 11.200 hektar. Bendungan yang dibangun sejak tahun 2016 tersebut menghabiskan anggaran hingga 3,5 triliun rupiah. Dengan luas area sekitar 243 hektar, Bendungan Lewi Keris memiliki volume daya tampung bendungan sekitar 81 juta meter kubik air. Presiden Jokowi berharap bendungan ini bisa bermanfaat dengan multifungsi bagi masyarakat sekitar, baik untuk air baku, air irigasi, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik. Ini bendungan dari 44 bendungan yang sudah saya resmikan, ini adalah bendungan yang menelan biaya paling besar. 3,5 triliun, biasanya 800 miliar, 1 triliun atau 1,5 triliun. Ini sekali lagi 3,5 triliun dengan luas genangan yang juga tidak kecil, 243 hektar. Dan volume daya tampung juga sangat besar, 81 juta meter kubik air. Kita harapkan ini manfaatnya betul-betul multifungsi, baik untuk air baku, baik untuk air irigasi, baik untuk pengendalian banjir, dan juga pembangkit listrik. Presiden Joko Widodo meresmikan penggantian 16 jembatan kalender Hamilton yang tersebar di 8 kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat. Dengan panjang keseluruhan jembatan mencapai 1.030 km, nilai investasi pembangunan ini mencapai 1,9 triliun rupiah. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Barat, Kamis 29 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan 17 jembatan dan 22 ruas jalan yang berada di berbagai titik di Provinsi Jawa Barat. Peresmian puluhan infrastruktur itu dipusatkan di Jembatan Citandui yang berada di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, dan dilakukan secara hibrid. Infrastruktur yang diresmikan terdiri dari 16 jembatan pengganti model kalender Hamilton, Jembatan Cilose, dan 22 ruas jalan yang dibangun dengan menggunakan impres jalan daerah. Bismillahirrahmanirrahim. 16 jembatan pengganti kalender Hamilton, 22 ruas jalan yang dibangun dengan impres jalan daerah, dan Jembatan Cilose di Provinsi Jawa Barat saya resmikan pagi hari ini. Presiden menjelaskan 16 jembatan pengganti kalender Hamilton tersebar di 8 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Jembatan pengganti ini dibangun dengan biaya total 1,9 triliun rupiah dengan panjang keseluruhan jembatan tersebut mencapai 1.030 km. Sementara untuk 22 ruas jalan impres yang telah selesai diresmikan sepanjang 121 km dengan anggaran yang terserap senilai 521 miliar rupiah. Selanjutnya untuk Jembatan Cilose di Kota Tasikmalaya memakan biaya sebesar 112 miliar rupiah. Kita harapkan dengan jembatan ini yang merupakan bagian dari lingkar utara Kota Tasikmalaya, ini akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas menuju bandara dan Kota Tasik, yang juga akan mengatasi kemacetan yang ada di dalam Kota Tasikmalaya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi yang dicetuskan sebelumnya oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia masih dalam tahap sosialisasi. Presiden menegaskan hingga saat ini pemerintah belum memulai rapat ataupun keputusan mengenai pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Dalam keterangan pers usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Presiden Joko Widodo menanggapi rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi yang dilaksanakan pada 1 Oktober mendatang. Presiden menekankan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan mengenai pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Kendati demikian, Presiden pun mengungkapkan alasan mengenai pembatasan pembelian BBM tersebut, utamanya terkait dengan masalah polusi udara dan juga efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang pertama, ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta itu dengan polusi. Yang kedua, kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut pembatasan pembelian BBM bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan peraturan menteri. Nantinya peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam Permen ESDM, bukan lagi peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM yang saat ini sedang proses revisi. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.